Allah berikan kekuasaan, Allah berikan pangkat dan jabatan. Ini pun ada contohnya dalam Al-Quran. Kita ambil contohnya, siapa yang sejaman dengan Korun? Fir'aun. Siapa Fir'aun? Oke, seseorang yang Allah berikan, yang Allah titipkan kekuasaan. Sehingga saking berkuasanya, ketika Fir'aun mengeluarkan sebuah aturan, sebuah kebijakan, sekalipun aturan dan kebijakannya memberatkan rakyatnya, memberatkan masyarakatnya, tidak ada satupun masyarakat yang berani protes. Tidak ada satupun masyarakat yang berani menentang. Kemudian masyarakat seluruhnya menerima dan menjalankan keputusan dari Fir'aun karena berkuasa. Betul tidak? Betul tidak? Tetapi kekuasaan yang dia miliki sepanjang hidupnya, karena dalam agenda hidupnya tidak dalam kerangka untuk berupaya bagaimana mendapatkan rahmat Allah dan kasih sayang dari Allah, sekalipun orang tersebut memiliki pangkat dan jabatan tinggi, maka dengan jabatan tersebut justru Allah hinakan dia, Allah binasakan dia. Terbukti ketika akhir hayatnya si Fir'aun Allah tenggelamkan ke dasar laut. Bahkan sampai detik ini sengaja Allah abadikan jasad daripada Fir'aun tidak dimusnahkan. Tujuannya apa? Untuk supaya menjadi pelajaran untuk kita di hari ini. Siapapun pejabat kekuasaan yang hidupnya tidak dalam kerangka untuk mendapatkan ridho Allah dan kasih sayang dari Allah, maka jabatan tersebut tidak akan menghantarkan kepada keselamatan dirinya dunia apalagi akhirat. Kira-kira paham tidak? Paham tidak? Apa pahamnya? Lagi-lagi sekalipun pangkat dan jabatan tinggi dia miliki, tapi kalau hidupnya tidak mendapatkan ridho Allah dan kasih sayang dari Allah, maka itu semua tidak bernilai. Itu semua tidak akan menyebabkan kepada keselamatan dirinya hidup di dunia sampai kepada akhirat. Sehingga tadi tersampaikan dalam keinginan kita bahwa dengan silaturahmi kita pada malam hari ini, kita semua berharap semoga silaturahmi yang terpola dan dipola oleh Allah, sehingga dengan pertemuan ini melahirkan ukhuwah Islamiyah. Satu sama lain kita mengerti, kita menerima, kita menjalankan, kita menegakkan kalimat tauhid dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam menjalani kehidupan kita senantiasa kita akan berupaya untuk mendapatkan ridho Allah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu. Dan saya punya keyakinan, apa yang menjadi tujuan adik-adik semua diam di pesantren ini. Ada yang dari Jakarta, kemudian ada yang dari Bekasi, kemudian ada yang dari Bandung, Garut, Tasik. Saya punya keyakinan sampai rela ridho jauh dari orang tua, jauh dari yang dikasih sayang oleh kita, adik dan kakak dan seterusnya. Kenapa? Karena kita punya tujuan, kita punya keinginan, hidup kita ingin mendapatkan ridho Allah dan kasih sayang Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama. Yang kedua, tadi disampaikan dalam mukadimah, pertemuan kita di samping daripada silaturahmi adalah kita berupaya untuk senantiasa terus mengkaji, memahami terkait dengan al-haq. Ya kan? Nah, apalagi hari ini, malam hari ini kita kumpul di sini untuk senantiasa thalabul ilmi. Betul? Betul? Oke, maka sebelum kita lanjut kepada materi yang akan kita bahas, tujuan kita yang kedua adalah senantiasa thalabul ilmi. Maka modal yang harus kita miliki, modal yang harus kita bawa, dan modal yang harus kita fungsikan untuk suksesi thalabul ilmi, kira-kira tahu tidak? Apa modalnya? Apa modalnya? Apa modalnya? Wih, apa modalnya? Di samping silaturahmi, duduknya kita di tempat ini adalah untuk thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu apa? Mencari
Untuk supaya kita hasil ilmu, berarti kita harus punya modal. Kemudian modal tersebut harus kita miliki, harus kita bawa, dan harus kita fungsikan modal tersebut supaya dalam kerangka thalabul ilmi Allah berikan hasil ilmu. Betul? Kira-kira modalnya apa? Modalnya apa? Oke. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah. Sam'a, absar, af'idah. Betul? Ini adalah modal yang harus kita bawa, yang harus kita fungsikan untuk thalabul ilmi. Kenapa? Karena ini adalah konsumsi jiwa. Betul? Konsumsi jiwa berarti perangkat jiwa harus dibawa, perangkat jiwa harus dihadirkan, perangkat jiwa harus difungsikan, sehingga ketika kita melakukan atau upaya untuk thalabul ilmi, insya Allah Allah akan memberikan hasil ilmu. Sam'a, absor, afidah. Siap? Siap dibawa? Siap difungsikan? Insya Allah, alhamdulillah. Oke, ikhwan al-fillah rahimakumullah. Untuk materi pada kesempatan malam hari ini adalah materi yang sangat spesial, materi yang sangat penting untuk kita bahas, yaitu materi tentang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya maulid Nabi tersebut hingga selevel Nabi Ibrahim yang gelarnya Khalilullah, kemudian juga Nabi Ismail yang gelarnya Halimullah alaihi wassalam, sampai berdoa khusus kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan kelahiran beliau. Dan doa ini dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam setelah tuntas mendirikan bangunan Ka'bah yang hancur bagian atasnya di masa Nabi Nuh alaihi salam. Kira-kira ada yang tahu tidak ungkapan doa dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Dan ungkapan doa ini beliau sampaikan, beliau panjatkan setelah selesai merenovasi Ka'bah bagian atasnya yang rusak setelah banjir yang melanda ketika di zaman Nabi Nuh. Ada yang tahu doanya? Ada yang tahu doanya? Ada yang tahu doanya? Allah subhanahu wa ta'ala abadikan doa tersebut di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 129. Ada yang bawa Quran? Boleh, bisa dibacakan. Ayo. Satu orang bisa dibacakan. Ayo. Surat 2 ayat 129. Tes. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab suci dan hikmah kepada mereka, dan menyucikan mereka
Sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu adalah ungkapan doa dari Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi salam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Rabbana wab'ats bihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabb kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan mensucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Kemudian Nabi Isa alaihissalam yang jaraknya antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kurang lebih 600 tahun. Di 600 tahun sebelum kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa alaihissalam sudah menyampaikan kabar gembira ini, disampaikan kepada seluruh umatnya. Kita bisa bayangkan, nabinya belum lahir, tetapi berita gembiranya sudah disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada seluruh umatnya. Dan ini sama diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 6. Wa mubasysyiram bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Al-Quran menyampaikan bahwa Nabi Isa menyampaikan kabar gembira kepada umatnya. Wa mubasysyiram bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Nanti setelah saya akan ada nabi akhir zaman, ismuhu Ahmad. Yang kita garis bawahi di sini adalah seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang gelarnya Ruhullah, lahirnya begitu istimewa, wafatnya pun begitu istimewa, mukjizatnya pun istimewa. Dan di antara semua keistimewaan itu tidak menghentikan harapan beliau kepada Allah akan lahirnya Nabi akhir zaman yang begitu sangat istimewa, melebihi keistimewaan Nabi Isa alaihissalam, sampai beliau menyampaikan kabar gembira tersebut kepada seluruh umatnya. Luar biasa. Hadirin, pada umumnya ketika menyampaikan kabar gembira terkait dengan kelahiran, itu kapan waktunya? Itu kapan waktunya? Setelah dilahir? Ada tidak di zaman hari ini menyampaikan kabar gembira terkait dengan kelahiran, tetapi yang lahirnya belum? Ada tidak? Akhi, alhamdulillah saya sudah dikaruniai anak. Kemudian ditanya, kapan lahirnya? Belum. Ada tidak yang begitu? Ada ya tidak? Ada tidak? Tidak ya? Beda halnya dengan ketika kapan kita harus mendidik anak. Saya tanya, kita punya keinginan tidak ingin memiliki anak yang soleh? Ada keinginan tidak kita ingin mendapatkan anak yang soleh? Ada tidak? Ini ikhwan nih, belum kelihatan ininya. Ada tidak keinginan kita untuk mendapatkan anak yang soleh? Ada tidak? Ada ya? Karena memang apa? Kalau kita hidup di dunia kemudian tidak memiliki anak yang soleh, maka kata Rasul termasuk orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena seluruh anak Adam ketika meninggal itu putus amal-amalnya. Betul? Terkecuali 3. Salah satunya adalah anak yang soleh. Berarti untuk supaya kita termasuk orang yang beruntung, sekalipun kita misalkan sudah ajal, sudah masuk ke alam barzah, tapi Allah masih berikan pahala kebaikan untuk kita,
maka kita harus memiliki anak yang soleh. Pertanyaannya, apakah kita ingin memiliki anak yang soleh? Apakah kita ingin memiliki anak yang soleh? Pertanyaan selanjutnya, kapan kita harus mulai mendidik supaya anak kita soleh? Kapan? Kapan waktunya kita harus memulai mendidik anak supaya kita memiliki anak yang soleh? Kapan? Oke. Kira-kira kapan? Setelah lahir. Ada yang jawab setelah lahir. Kemudian nih, ikhwan, kapan kira-kira ketika kita memiliki keinginan untuk mendapatkan anak yang soleh? Berarti mulai kapan kita harus mendidik anak? Allahu Akbar. Tadi ada yang bilang sesudah lahir. Terus? Oke. Sesudah kuliah? Oke. Allahu Akbar. Oke. Ikhwan, kalau melihat salah satu ungkapan daripada Imam Al-Ghazali, beliau pernah berkata, didiklah anakmu 25 tahun sebelum dia lahir. Jadi kapan mulai untuk kita mendidik anak supaya anak kita menjadi anak yang soleh? Didiklah anakmu 25 tahun sebelum lahir. Berarti siapa yang harus paling pertama dulu untuk dididik sehingga menjadi soleh? Mantap. Begitu. Jadi betul jawabannya. Berarti mulai siapa yang harus dididiknya? Kita. Jadi untuk supaya kita bisa mendapatkan anak soleh, berarti kitanya dulu yang harus. Maka kita hadir di pesantren ini adalah dalam kerangka upaya untuk kita menjadi anak yang soleh. Dan kita pun siap untuk melahirkan kader-kader Islam, generasi-generasi Islam, generasi-generasi yang dikategorikan soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju? Allahu Akbar. Kedah ngajorowokin kekarayaannya. Allahu Akbar. Aduh. Tapi paham maksudnya, paham? Tadi sedang membahas apa? Coba paham. Tadi sedang membahas apa? Sebelum membahas anak yang soleh, kita sedang membahas kegembiraan yang disampaikan oleh Nabi Allah terkait dengan akan lahirnya seorang Nabi terakhir, Nabi akhir zaman. Disampaikan oleh Nabi Isa bahkan ketika melihat waktu 600 tahun sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Sehingga kita tadi bertanya, kalau di zaman sekarang ada tidak orang yang memberikan kabar gembira, menyampaikan kegembiraannya terkait dengan kelahiran seseorang, tapi lahirnya belum? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Ya, kalau hari ini menyampaikan kabar gembira terkait dengan kelahiran, tentu harus lahir dulu. Nah, baru kita membahas sedikit tadi. Beda halnya dengan ketika kita menginginkan punya anak yang soleh. Kalau kita menginginkan punya anak yang soleh, berarti mulai kapan kita harus mendidik anak? Begitu. Maka menurut salah satu ungkapan dari Al-Ghazali, bahwa didiklah anakmu 25 tahun sebelum lahir. Berarti siapa yang harus pertama dididik, diproses sehingga menjadi anak yang soleh? Adalah kita sebagai calon daripada orang tua yang anaknya Kartos, paham? Oh, Islam itu visioner. Visioner itu apa? Hah? Visioner itu apa? Oke. Lanjut ya. Oke. Nah, jadi berbicara kabar gembira ini
Memang di zaman hari ini umumnya seseorang menyampaikan kabar gembira terkait dengan kelahiran seseorang itu adalah setelah beda halnya dengan Nabi Muhammad SAW. Lahirnya belum, bahkan jaraknya 600 tahun sebelum kelahirannya, Nabi Isa sudah menyampaikan kabar gembiranya kepada umatnya. Wa mubasysyiran bi rasuliyati min ba'di ismuhu Ahmad. Jelas tidak? Jelas tidak? Kemudian apa pelajarannya yang bisa kita ambil? Pelajarannya apa? Nabi Isa 600 tahun sebelum kelahiran sudah menyampaikan kabar gembiranya. Pelajarannya apa? Pelajarannya apa kira-kira untuk kita? Ada yang bisa jawab? Pelajarannya bagi kita adalah seorang Nabi Isa saja yang gelarnya Ruhullah, lahirnya begitu istimewa, mukjizatnya istimewa, sangat dekat dengan Allah. Beliau sangat gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai kegembiraan tersebut tersampaikan kabarnya kepada seluruh umatnya. Pertanyaannya, apakah kita merasa gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW atau tidak? Merasa gembira atau tidak? Merasa gembira atau tidak? Merasa. Kemudian bentuk kegembiraan yang seperti apa yang kita rasakan dengan kelahiran baginda Rasul? Nah, ini salah satu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi setelah kita tertanam rasa bahagia, gembira atas kelahiran Nabi terakhir, Nabiullah Muhammad SAW, kemudian kegembiraan yang seperti apa yang kita rasakan, yang kita miliki di hari ini? Kenapa ada pertanyaan tersebut? Nah, ini hubungannya dengan kajian kita, materi kita malam hari ini. Ikhwan, berbicara di hari ini terkait dengan gembiranya seseorang, terkait dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, ini sekurang-kurangnya ada 3 model manusia. Jadi sekurang-kurangnya di zaman sekarang ada 3 model manusia yang model tersebut seluruhnya merasa gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tetapi dari ketiga model tersebut, 2 model berujung celaka atau masuk neraka, dan 1 model lagi berujung bahagia dan masuk surga. Itu kira-kira secara kesimpulannya. Paham? Kita ulangi. Sekurang-kurangnya di zaman sekarang ada 3 model manusia yang model tersebut seluruhnya merasa gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi dari ketiga model tersebut, 2 berujung celaka, masuk neraka, dan 1 model berujung bahagia, akhirnya masuk surga. Makanya tadi di awal kita bertanya, apakah kita merasa bahagia dengan kelahiran Nabi? Kalau kita sudah merasa bahagia, terus bahagia yang seperti apa? Wujud kebahagiaan yang kita rasakan dengan kelahiran beliau. Kenapa? Karena memang ini konsekuensinya bisa berujung kepada neraka dan juga bisa berujung kepada surga. Kira-kira kita ingin berujung surga ataupun neraka? Surga ataupun neraka? Berarti model kegembiraan yang seperti apa yang harus kita miliki, yang harus kita punya di hari ini? Itu pertanyaannya. Dan ini akan kita bahas. Paham tidak kira-kira? Paham ya? Allahu Akbar. Saya kira seluruh orang yang merasa bahagia dengan kelahiran Nabi berakhir bahagia masuk surga. Kok tadi disampaikan oleh Ustadz, ternyata ada orang yang bahagia dengan kelahiran tapi berujung celaka, bahkan masuk neraka. Ini konsentrasi, jangan ngantuk, nanti takut salah paham. Oke? Kita sampaikan 2 model yang berujung celaka dan berakhir di neraka adalah: pertama,
model gembiranya paman Nabi yang bernama Abdul Uzza. Abdul Uzza. Saya tanya lagi, ada yang tahu Abdul Uzza? Siapa Abdul Uzza? Alhamdulillah. Ternyata sudah populer nih di pesantren Abdul Uzza ya. Tidak bersahabat tidak? Tidak bersahabat tidak ya? Cuman kenal doang ya. Jadi Abdul Uzza nama populernya itu adalah Abu Lahab. Nah, Abu Lahab paman Nabi adalah termasuk satu model di antara dua model yang merasa gembira dengan kelahiran Nabi, tapi berujung celaka, bahkan menjadi penghuni neraka. Awaluman fariha bimauludi Muhammadin. Orang yang paling pertama merasakan kebahagiaan, kegembiraan atas kelahiran baginda Rasul adalah Abu Lahab. Kegembiraan yang dirasakan juga yang diperlihatkan oleh Abu Lahab sampai beliau siap mengorbankan hartanya, bahkan siap memerdekakan abidnya sehingga jadi merdeka di saat itu pula. Atau tong tarik-tarik ting cenah rewas deh. Boleh, suaranya keras, boleh. Tidak kapok, tidak. Allahu Akbar. Sebetulnya saya ini luar biasa juga minder sebetulnya. Kita sudah sampaikan tadi kepada guru-guru kita di sini. Saya malu sebetulnya berbicara di hadapan santri semua. Kenapa malu? Saya ini orang yang sebetulnya keilmuan terkait dengan agama itu jauh berkurang atau lebih baik, lebih banyak ya santri-santri yang ada di sini. Luar biasa. Betul. Ini saya sempat terharu. Saya terharu luar biasa. Itu baru 2 bulan. Apalagi nih santri-santri yang senior, yang ikhwan, yang akhwat, luar biasa. Kalau saya mah tidak ada apa-apanya. Ya, maka sempat juga saya minder. Ya Allah. Tapi ini karena luar biasa penghargaan yang sangat istimewa sehingga saya memberanikan diri untuk datang dan juga berbicara di hadapan santri semua. Saya bukan yang terbaik sebetulnya, cuman ini wujud kegembiraan saya saja bahwa saya diundang untuk bersama-sama hadir di tengah-tengah para pejuang ilmu, di tengah-tengah generasi yang luar biasa, insya Allah sudah siap untuk senantiasa bergabung, untuk senantiasa mengeksiskan al-haq dalam kehidupan. Untuk siap bertarung dengan apa? Sistem-sistem jahiliyah untuk supaya cahaya Islam menjadi menyala secara sempurna. Betul tidak? Betul tidak? Allahu Akbar. Matak tiasan cocorokan ya. Karena nggak usah menantilah para guru-guru kita. Tadi sampai di mana tadi? Jadi ada satu model dari 2 model yang orang tersebut memiliki kegembiraan atas kelahiran Nabi, tapi berujung dengan celaka dan masuk neraka. Siapa itu? Paman Nabi yang namanya Abu Lahab atau Abdul Uzza. Dalam sejarah disampaikan atau bukti sejarah mengatakan bahwa Abdul Uzza adalah orang yang paling pertama merasa gembira, senang luar biasa atas kelahiran Nabi. Bahkan siap mengorbankan hartanya, bahkan siap memerdekakan amatnya. Ada yang tahu kisahnya? Ada yang tahu kisahnya? Ya, ada yang tahu kisahnya? Jadi, ibu Nabi itu siapa namanya? Siti Aminah. Kemudian suami daripada Siti Aminah siapa? Yang Abdullah itu adalah bapaknya Nabi Muhammad. Abdullah ini saudaranya Abdul Uzza. Oke.
Abdullah, suami dari Siti Aminah, itu meninggal ketika Rasulullah Muhammad masih di dalam kandungan. Betul? Jadi beliau belum lahir, tetapi sudah ditinggal ayahnya. Betul? Sedihlah yang namanya Abdul Uzza. Saking sedihnya sampai-sampai Abdul Uzza memerintahkan amatnya. Siapa amatnya? Suhaibah, untuk Suhaibah mendampingi secara khusus Siti Aminah untuk membantu seluruh keperluan-keperluan hidupnya. Karena memang beliau sedang hamil besar, kemudian sudah ditinggalkan oleh suaminya. Itu adalah wujud kasih sayang yang diperlihatkan oleh Abdul Uzza terhadap Siti Aminah. Nah, kemudian Abdul Uzza memberikan pesan kepada Suhaibah, mau siang mau malam ketika Siti Aminah melahirkan, maka harus segera disampaikan atau diinformasikan. Begitu kira-kira. Nah, singkat kata singkat cerita, lahirlah Rasulullah Muhammad pada hari tanggal tahun. Oke, kita tidak akan bahas itu ya. Tahun gajah apa tahun ababil? Kita tidak akan bahas itu. Yang jelas Rasulullah Muhammad sudah dilahir. Nah, segeralah Suhaibah untuk menyampaikan informasi ini kepada Abdul Uzza. Disampaikanlah kabar gembira ini bahwa Siti Aminah sudah melahirkan seorang bayi laki-laki yang luar biasa. Disampaikan keistimewaan-keistimewaannya begini. Terus disampaikan. Nah, mendengar informasi tersebut, Abdul Uzza kegirangan. Luar biasa gembira. Sampai dalam sebuah hikayat itu, Abdul Uzza berlari untuk segera menemui Siti Aminah. Dan betul, didapati Siti Aminah sudah melahirkan. Saking gembiranya Abdul Uzza, sampai-sampai di detik itu pula disampaikan, "Hei Suhaibah, mulai detik ini engkau aku bebaskan menjadi manusia merdeka sesungguhnya." Kira-kira jelas tidak wujud dari kegembiraan Abdul Uzza? Jelas tidak? Jelas tidak? Tapi pertanyaannya, apa yang menjadi sebab atau alasan Abdul Uzza yang sedemikian hingga merasa gembira dengan kelahiran Nabi, bahkan berkorban harta, bahkan amatnya pun dimerdekakan sebagai wujud kegembiraan atas lahirnya Nabi? Kenapa berujung di neraka? Kenapa berujung celaka? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu tidak?